Baik, kita akan kerjakan satu soal. Ini soalnya sudah dikerjakan, tapi uh, karena soalnya menarik dan enak untuk dimengerti, dipahami, enak juga untuk dikerjakan, maka saya akan menulis soal, kemudian menulis proses kerja dari buku, kemudian di sebelahnya saya akan jelaskan seperti itu. Nah, ini di buku, masih di buku yang sama, nanti teman-teman boleh lihat di cover. Tapi ini tentang konvergensi dari barisan. Halaman 177, section 51 tentang konvergen dari barisan. Sequence. Suatu barisan diberikan suatu barisan the sequence barisannya adalah set n sama dengan 1 dibagi dengan n pangkat 3 ditambah dengan 1 ditambahkan dengan i. Dengan n-nya itu berjalan dari 1, 2, dan seterusnya. Dia bilang bahwa barisan ini akan konvergen ke I. Converges to I. Karena nanti jika dilimitkan, limit n mendekati tak hingga untuk set n-nya. Berarti set n-nya adalah 1 per n pangkat 3 ditambah dengan i, itu sama dengan, kita limitkan satu-satu. Berarti limit n mendekati tak hingga untuk 1 per n pangkat 3 ditambah dengan limit n mendekati tak hingga untuk i, itu sama dengan ini nih. Kalau limit n mendekati tak hingga, kita substitusi apa nih, tak hingga ke dalam seper n, maka 1 per tak hingga mendekati tak hingga pangkat 3 ditambah dengan i limit n mendekati tak hingga untuk 1. Karena kalau misalnya kita punya i kali 1 sama dengan i, sehingga i kita bisa tulis ke belakang sebagai, ini bagian imajinernya, kita bisa tulis di belakang, berarti sini 1 kan, di 1 kali i tetap i, sehingga kalau kita selesaikan maka 1 dibagi dengan tak hingga pangkat 3 itu 0, ditambah dengan i limit n mendekati tak hingga untuk 1 itu hasilnya 1, sehingga kita peroleh 0 ditambah dengan 1 kali i sama dengan 1 kali i sama dengan i, 0 tambah i. Jadi kita bisa katakan bahwa ini benar. Jadi terbukti bahwa
limit n mendekati tak hingga untuk 1 per n pangkat 3 ditambah itu sama dengan I. Nah, dia bilang bahwa ini tuh kalau kita buktikan dengan epsilon dan delta. Dengan menulis kita sudah mengetahui bahwa sini nih, by writing mutlak set n kurang I lebih kecil dari epsilon. Nah, one can also use definition definisi 2 to obtain this result more precisely for its positive number epsilon titik adalah mutlak set n kurang I itu lebih kecil dari epsilon. Whenever n itu lebih besar dari 1 per n dibagi dengan karena sini n pangkat sini n maka sini pangkat 3 epsilon. Nah, sekarang di bagian akhir ini tuh yang saya mau jelaskan. Kalau sini sudah dia bilang bahwa dengan menulis set n itu kurang itu lebih kecil dari epsilon, seorang juga dapat menggunakan definisi 2 untuk mendapatkan hasil ini. Nah, kemudian dia bilang bahwa more precisely artinya bahwa dia lebih tepatnya untuk setiap bilangan positif epsilon set n lebih kecil kurang I mutlak dari set n kurang I lebih kecil dari epsilon, kapanpun n akan lebih besar dari 1 lebih kecil dari akar 3 epsilon. Nah, kita coba bukan buktikan, cuma uraikan saja. Kan kita punya ini nih, hasil uraian atau penjelasan. Kita punya dengan menulis set n lebih kecil dari I dengan menggunakan definisi 2. Kalau kalian lihat kita punya hasil yang dari soal dia tulis bahwa set n itu sama dengan 1 dibagi dengan n pangkat 3 kurang I. Toh? Nah, sehingga kalau saya tulis set n itu kalau positif set n, kalau dia pindah ruas berarti set n lebih kecil dari I. Nah, set n dikurang ini kita nyatakan sebagai set 0.
itu sama dengan 1/n⁻3. Sehingga kalau kita punya yang tadi ulang set n kurang i lebih kecil dari epsilon. Nah, sehingga kalau kita punya dia bilang bahwa set n kurang i lebih kecil dari epsilon, maka kalau saya tulis dalam ini set n kurang i lebih kecil dari epsilon, maka kita ingat bahwa yang tadi pertama ini adalah set n kurang i itu sama dengan 1/n⁻3. Sehingga kita tinggal masukkan 1/n⁻3 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kemudian kita sudah punya bentuk ini, kita tinggal uraikan ini bahwa nanti hasil uraiannya adalah n lebih besar dari 1 dibagi dengan 3/3 epsilon. Sehingga kalau diselesaikan maka 1 lebih kecil dari epsilon dikali dengan n⁻3. Atau kita bisa tulis bahwa epsilon n⁻3 itu lebih besar dari 1. 1 lebih kecil dari epsilon kali n⁻3 itu sama artinya bahwa itu berarti epsilon kali n⁻3 itu lebih besar dari 1. Misalnya kalau begini, 3 itu lebih kecil dari 5. Itu kalau saya tulis lain lagi berarti angka 3 itu kan lebih kecil dari 5. Otomatis saya bisa tulis 5 itu lebih besar dari 3. Itu sehingga ini dengan ini maknanya sama. Kalau kita tulis lagi berarti n⁻3 itu lebih besar dari 1 dikali dengan epsilon. Nah, berarti n⁻3 lebih besar dari epsilon, kedua ruas dipangkatkan sepertiga. Untuk menghilangkan ini berarti n⁻3 dipangkatkan dengan sepertiga lebih besar dari ini kan 1. Kalau epsilon pindah ke sebelah berarti harus dibagi, itu berarti 1 dibagi epsilon. Ini juga 1 dibagi epsilon. Ini 1 dibagi dengan epsilon. 1 dibagi epsilon ini juga pangkatkan dengan 1/3. Sehingga yang ini dengan ini saling membagi habis. Sisanya adalah n lebih besar dari akar pangkat 3 untuk 1/epsilon. Atau sini kita uraikan kembali data sini. Kita peroleh n itu lebih besar dari akar 1, 3/1 untuk akar 3 dari epsilon. Untuk n lebih besar dari, kalau ini 1/1 atau akar 1 dari 3 ini kita tetap peroleh hasilnya itu 1. Kalau ini tetap 3 akar epsilon. Oke. Jadi kita sudah dapat hasil n. Nah, inilah proses uraiannya. Kalau n lebih besar dari 1/3 kali epsilon berarti terbukti bahwa deret limit n mendekati sehingga itu sama dengan i. Oke, itu soal latihan. Contoh soal yang kita boleh kerjakan. Ini di buku dia kerjakan sampai di sini saja, tapi proses uraian untuk dapat ini ada ini. Itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe. Jika pertanyaan silakan tulis komentar. Jangan lupa untuk share. Sampai ketemu di video berikutnya.